Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, kali ini kita akan buat pastel untuk menu takjil berbuka puasa, dan ini pastelnya itu garing ya. Nah, ini bisa kedengeran, ini pastelnya garing, dan ini cocok untuk ide berjualan ataupun untuk menu takjil berbuka puasa. Nah, langkah pertama saya akan buat bahan kulitnya dulu. Ini 250 gram tepung protein sedang, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini diaduk rata. Selanjutnya tambahkan 50 gram margarin, boleh dicairkan, boleh juga seperti ini ya. Nah, ini akan saya aduk rata. Kita uleni menggunakan tangan dan pastikan sudah cuci tangan dan bersih ya. Oke, ini kita aduk rata seperti ini saja, pelan-pelan aja sampai semuanya membentuk butiran-butiran pasir. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, tambahkan air 90 ml sampai 100 ml ya. Ini kita tuang bertahap. Untuk resep pastel kali ini saya tidak tambahkan minyak sayur ya. Saya cukup menggunakan margarin saja dan air. Untuk airnya air biasa ya. Oke, kita aduk rata. Dan ini tanpa menggunakan telur, karena kalau menurut saya ya, kalau pakai telur atau kuning telur itu gampang melempem ya. Memang di awal-awal garing renyah ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita akan istirahatkan selama 30 sampai 1 jam. Sementara itu kita akan buat bahan isiannya. Nah, ini bawang merah, bawang putih kita iris tipis, kemudian daun bawang kita iris tipis juga. Selanjutnya ada daun seledri kita iris tipis juga. Dan ini saya menambahkan 200 gram ayam filet, kemudian kita cincang halus, dan saya tambahkan juga putih telur. Boleh juga ditambahkan telur utuh ya. Nah, ini kita akan tumis bawang merah, bawang putihnya, kita aduk rata sampai warnanya kecoklatan. Nah, jika bawangnya sudah kecoklatan seperti ini, masukkan ayam cincangnya. Kita tumis sampai berubah warna dan ayamnya matang. Nah, selanjutnya jika ayamnya sudah matang dan berubah warna seperti ini, masukkan putih telur atau boleh juga ditambahkan telur utuh ya. Nah, kemudian masukkan wortel yang sudah kita potong dadu kecil-kecil dan juga kentang. Untuk kentangnya di sini saya hanya gunakan 2 buah kentang saja ya. Jadi lebih banyak wortelnya ya. Nah, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu, kemudian setengah sendok teh sasa atau penyedap rasa. Kemudian tambahkan juga lada bubuk. Kemudian tambahkan bubuk pala. Ini saya pakai pala utuh, kemudian saya parut ya, hanya sedikit saja ya. Nah, ini kalau kita gunakan bubuk pala ya, rasanya tuh akan lebih gurih ya. Nah, selanjutnya tambahkan juga setengah sendok teh gula pasir. Ini opsional aja ya, disesuaikan selera. Selanjutnya tambahkan sedikit air supaya wortelnya ini matang. Aduk-aduk sebentar, kemudian kita tutup supaya wortelnya ini matang ya. Nah, oke, jika dirasa sudah matang, kita buka tutupnya, kemudian aduk kembali dan biarkan airnya ini sampai sat ya. Nah, setelah itu masukkan irisan daun bawang, kita aduk rata. Selanjutnya terakhir ini tambahkan irisan daun seledri dan aduk rata. Sudah matang, matikan, kemudian ini kita sisihkan. Nah, selanjutnya kembali ke adonan yang sudah diistirahatkan. Ini kurang lebih 30 menit lebih ya. Selanjutnya kita akan bagi atau timbang adonan. Ini saya timbang seberat 20 gram. Nah, untuk isian di video ini untuk isian adonan seberat 500 gram. Tapi saya buatnya itu bertahap ya, supaya memudahkan teman-teman jika mau buat pastelnya itu sedikit dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan kurang bisa ditambah lagi ya. Nah, oke, setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, kemudian ini kita pindahkan ke wadah
dan tutup rapat supaya adonannya ini tidak kering. Kemudian ambil salah satu, kemudian kita akan pipihkan atau kita akan gilas ya, menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol atau gelas apa saja, atau misalkan paralon, bebas ya. Nah, kita pipihkan sampai tipis seperti ini, kemudian bentuk sedikit lonjong ya, jangan terlalu tipis juga ya teman-teman. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kita akan isi. Nah, untuk isiannya kira-kira 1 sendok makan. Ini saya lebih ya, 1 sendok setengah ya. Nah, ini kita akan tutup, kemudian kita akan kunci bagian pinggir-pinggirannya. Kita rapatkan dulu ya seperti ini, tekan-tekan ya. Nah, selanjutnya kita akan pilin bagian pinggirnya. Nah, seperti ini caranya, gampang banget ya. Dilipat, ditekan, lipat, tekan. Nah, lakukan sampai selesai ya. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah selesai semua kita isi, ini akan saya goreng ya setengah matang untuk stok frozen dan juga untuk stok jualan ya. Nah, kalau teman-teman buatnya itu untuk stok sendiri, tidak perlu digoreng setengah matang ya. Setelah selesai dibentuk seperti ini, langsung masukkan aja ke dalam freezer sampai dia beku. Kemudian nanti kita setelah beku itu kita keluarkan dan kita kemas ya. Kemudian kita masukkan lagi ke freezer. Nah, ini akan saya goreng matang ya untuk spill ya bagaimana hasilnya. Dan untuk yang lainnya saya goreng setengah matang ya. Untuk goreng pastel gunakan api sedang saja ya. Jadi tidak perlu api besar. Nah, untuk di awal-awal boleh sih apinya agak sedikit besar ya, tapi selanjutnya dikecilkan ya apinya ya. Tapi lebih baiknya sih api sedang aja ya sedari awal, tapi hingga minyaknya ini benar-benar panas ya. Nah, ini saya akan goreng matang. Kita bolak-balik aja supaya tidak gosong. Nah, ini kecilkan apinya ya supaya nanti hasilnya tuh garing ya. Nah, setelah warnanya kuning keemasan, kita angkat dan tiriskan. Untuk yang lainnya ini saya goreng setengah matang ya. Nah, kira-kira seperti ini. Karena ini untuk stok jualan ya, jadi supaya tidak nempel satu sama lain ya. Kalau ada orang yang beli, jadi dalam kemasan itu setelah kembali ke suhu ruang, jadi tidak nempel satu sama lain ya. Oke, selanjutnya ini kita akan spill ya hasilnya. Ini warnanya cantik banget ya. Dan ini tuh pastelnya kelihatan ya, ada beruntus-beruntusnya dan juga ini garing. Nah, bisa dengar ya, ini garing ya, tuh di poteknya juga ini sangat garing dan renyah. Nah, ini cocok banget untuk menu takjil berbuka puasa. Dan ini untuk ide berjualan di bulan puasa ya, bisa buat frozen seperti ini ya. Nah, ini yang saya kemas menggunakan plastik tiger ukuran 20x35 ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.